Tapi selalu di sini masih ngaji-ngajinya, insya Allah itu jadi keberkahan tersendiri bagi kita. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kenapa kita harus bersikap bijaksana kepada orang yang pernah menyakiti kita padahal kita marah, kecewa atas perbuatannya? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, orang bertakwa itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang wal kadhimina ghaidha, tidak marah ketika dibikin marah. Oh iya, ntar lagi ya nanya. Cuma di Hongkong loh Habib interupsi. Oke. Wal kadhimina ghaidha. Siapa orang yang bertakwa kata Al-Quran? Yang gak marah meskipun dipancing marah. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bersedekah kepada orang yang bikin dia marah. Kenapa? Karena kalau baik kepada orang baik itu biasa. Tapi kalau baik ke orang yang tidak baik itu luar biasa. Kenapa juga Al-Quran mendidik kita untuk berlaku seperti itu? Karena kemarahan itu utamanya adalah menyakiti diri kita sendiri. Menyakiti diri kita sendiri. Orang bisa bikin kita marah, tapi apakah kita akan marah atau tidak itu urusan kita. Marah akan membuat diri kita sakit dan akan membuat diri kita berdosa di hadapan Allah. Jadi tidak ada baiknya. Berarti kita jangan marah ya enggak. Kita yang manusiawi. Artinya apa? Kendalikan diri kita. Kata Nabi Muhammad, kalau lagi berdiri marah duduklah. Kalau lagi duduk marah berbaringlah. Karena biasanya orang kalau marah dari duduk dia berdiri. Apa? Makanya kalau nggak bisa nahan amarah, sebisa mungkin jangan sampai kelihatan di wajahnya. Wajahnya jangan merah. Nggak bisa, saya tetap wajahnya merah. Kalau bisa jangan sampai keluar kata-kata. Nggak bisa keluar kata-kata. Kalau bisa jangan kata-kata yang buruk. Nggak bisa kalau bisa jangan sampai main tangan. Pokoknya ditahan, dikendalikan. Marah itu mungkin di awal-awal manusia, tapi setelah itu harus ingat bahwa marah itu buruk, maka kendalikan diri kita. Karena yang rugi pertama dari kemarahan kita itu adalah kita. Bahkan kadang orang bikin marah kita karena pengen kita marah. Kayak anak kecil lempar batu ke dalam sumur. Yang ingin diharapkan suara dari dalam sumur. Kalau kita marah itu seperti suara, berarti dia menang. Assalamualaikum. Habib mau tanya, apa hukumnya sedekah subuh lewat aplikasi online? Jadi zaman itu kan udah berkembang. Kita diberi kemudahan oleh Islam yang mudah untuk mudah masuk surga. Salah satunya adalah melalui platform online. Platform online itu kalau digunakan untuk kebaikan maka jadi baik, kalau digunakan untuk kejahatan maka jadi jahat. Jadi begitu juga ngaji di online, boleh nggak? Boleh, tergantung ngajinya ke siapa. Ngaji di offline boleh, boleh, tapi tergantung juga ngaji offline-nya ke siapa. Karena online itu cuma platform aja. Begitu juga sedekah di online, boleh, boleh. Tergantung tadi ke lembaga yang tepat atau tidak. Kalau yang tepat, alhamdulillah, karena bisa jadi sedekahnya masih mengalir, orangnya sudah gak ada. Kadang kita tidur gak tahu besok kita bakal apa enggak ya. Kalau kita sudah auto bersedekah online subuh, alhamdulillah. Karena itu termasuk niatul mukmin, niat yang telah dihitung pahala. Akhirnya tetap mengalir jariahnya kepada kita. Karena jariah itu walaupun kita meninggal tetap berjalan pahalanya. Bib, saya mati dulu baru sedekah online-nya jawaban auto debit, tetap jadi pahala
Jangankan saya yang sedekah, orang lain sedekah atas nama saya, kata Nabi, diterima. Seorang datang kepada Nabi, Nabi, saya sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal, nyampe enggak? Nyampe, kata Nabi. Makanya kalau orang tuanya sudah meninggal, yang bisa dilakukan 3 hal. Pertama, doakan. Yang kedua, kebiasaan baiknya dilanjutkan. Orang tua saya biasa sedekah subuh, tetap sedekah subuh atas nama orang tua. Orang tua saya biasanya ngasih makan orang tiap Jumat berkah, ngasih makan orang dan Jumat berkah atas nama orang tua. Yang ketiga, berbuat baik yang diatasnamakan orang tua kita. Salah satunya sedekah atas nama orang tua kita. Enak dong yang dapat pahala orang tua kita? Enggak. Kata Allah, kita juga akan dapat pahalanya dari sedekah yang kita lakukan atas nama orang tua. Justru enak, double pahalanya. Apa hukumnya kita bersedekah dengan nama hamba Allah, tetapi kita minta doa untuk orang tua yang sudah meninggal? Seperti yang saya jelaskan barusan, saya ini ada wali-walinya deh. Jadi boleh sedekah atas nama orang yang telah meninggal dan meminta doa atas nama orang yang sudah meninggal, baik yang dia atasnamakan sedekah ataupun bukan. Bikin doa buat almarhum bapak saya atas nama Bapak Bu Iman, ilaruh Bapak Bu Iman, wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatakum wa amwatal muslimina amah, atas nama Bapak Bu Iman, dan kepada orang tua kita semua, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, dan kepada para muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Almarhum adik saya waktu subuh masih sholat, dan sekitar jam 6 pagi dia pingsan dan tidak sadar lagi. Sampai besoknya kira-kira jam 1 dia meninggal. Yang saya tanyakan, bagaimana sholatnya? Mohon penjelasan. Bagi orang yang pingsan, maka tidak ada taklif terkait sholat, maka sholatnya tidak perlu diqodho. Termasuk orang yang koma, pokoknya orang-orang yang hilang kesadaran. Minta doanya untuk Bapak Kusno, bapak saya yang sedang sakit. Ada nama penyakitnya tapi belum saya sebutkan. Dan ibu mertua saya yang juga sakit di rumah. Kepada Bapak Kusno dan ibu mertua dari Sahibul Hajat, Allah yasfihim, semoga Allah menyembuhkannya, mengangkat derajatnya dengan sakitnya, memulihkannya, dan mengembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sebaik-baiknya. Jika panjang umur jadi kebaikan, dipanjangkan umurnya. Jika dengan rasa sakit menjadi kebaikan, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Al-Fatihah. Bib, suami saya minta pulang. Saya harus bagaimana? Ya pulang. Asalkan suaminya dimintai komitmen bahwa jangan cuma nyuruh pulang lo juga kerja yang benar. Udah boy, maklum udah 22 tahun ini terlanjur betah. Karena kenapa? Karena untuk sesuatu yang di luar kemaksiatan, maka kita harus taat kepada suami kita. Jadi kalau suami nyuruh pulang, ya pulang. Tetapi ditanyakan bagaimana ekonomi keluarga kita, karena ini tugas dia. Maka dibimbingkan soal ini. Gini ya, ibu-ibu, bapak ya. Fondasi utama keluarga itu adalah tadi dalam Al-Quran, syura, musyawarah. Jadi biasakan berkomunikasi dengan baik bersama orang-orang yang ada di rumah. Biasakan berkomunikasi dengan baik. Jangan seolah-olah
semua jadi masalah karena komunikasi kita tidak baik dengan mereka. Bib, nitip salam buat Om Deddy botak dan Vidi, semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Amin. Kalian orang baik. Bib, nama saya Siska dari Purwokerto. Apakah dosa kalau saya tidak ingin menikah lagi? Karena sudah terlanjur nyaman dengan kesendirian. Terima kasih. Apa hukum nikah? Hukum nikah tergantung. Nikah menjadi wajib kalau dengan tidak menikah kita akan berbahaya, terjerembab dalam zina dan lain sebagainya, maka nikah menjadi wajib. Kalau gak nikah akan membahayakan diri kita, maka nikah wajib. Nikah menjadi haram kalau dengan menikah akan membahayakan diri kita atau orang lain. Wah, dipaksakan menikah, akhirnya suaminya tersiksa karena menikah dengan orang yang gak ingin menikah, maka nikah menjadi haram. Maka kembali ke diri kita sendiri. Apakah ada ulama yang tidak menikah? Banyak. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tapi ingat, menikah itu pada dasarnya sunnah Nabi. Kata Nabi, "Anikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku, maka kalau nggak nikah tanpa alasan, maka bukan golonganku. Para ulama menikah. Para ulama itu yang memilih tidak menikah karena mengedepankan mencari ilmu dan ngurusin umat. Kalau kamu ngerasa, saya kalau menikah kayaknya bahaya bagi diri saya lebih nyaman sendiri, ya maka silakan tidak menikah. Tapi potensi pahala dari pernikahan Anda tidak dapatkan. Artinya tidak ada kewajiban dalam menikah. Kembali ke diri kita sendiri. Dan ingat ya, nikah itu adalah hak perempuan, cerai itu adalah hak laki-laki. Karena kenapa? Karena perempuan itu pakai hati, maka hak nikahnya dikasih ke perempuan. Laki itu pakai akal, maka hak cerainya ada pada laki. Kalau hak nikah dikasih ke laki-laki, tiap hari dia nikah. Karena pakai otaknya, wah cantik nikah, wah cantik nikah. Kalau hak cerai dikasih perempuan, sehari 3 kali kita dicerai. Naruh anduk salah di kasur cerai. Habis makan gak dipikir cerai. Karena diukur pakai perasaan, gede dikit cerai. Maka kalau belum siap jangan nikah. Kalau pakai nafsu jangan nikah. Nikah harus pakai hati, bukan nafsu, di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat.